Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Sahabat Bob, wow, hari ini cerah banget ya. Dan masih aura kemenangan tuh masih berasa sahabat Bob ya. Dan nggak tahu, gue punya feeling nanti waktu melawan Atlanta kita bisa menang sahabat. Ini feeling aja ya, nggak tahu bagaimana sahabat Bob feelingnya seperti apa. Nah hari ini gue ada mau beberapa yang mau dibahas sahabat Bob ya, yang mau gue share. Tapi sebelumnya seperti biasa sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, kemarin setelah kemenangan kita melawan Bolonya itu kemenangan yang luar biasa dan semoga ini terus berlanjut ya. Kita harus optimis bahwa Inter benar-benar sudah menemukan kembali jati dirinya sahabat Bob ya. Nah itu terus salah satu yang pengen gue share adalah bagaimana kemarin Hakan ya. Kalau sahabat Bung Bob bisa lihat di IG-nya dia bilang seperti ini gitu loh. Yang menarik dari si Hakan ini adalah bahwa dia sangat senang ya. Dia bilang sama kita ya. Dia bilang ini, satu hal yang pasti, kami tidak akan pernah menyerah untuk berjuang. Nah, inilah sahabat Bob yang dibilang mental juara ya. Kalau ada dari sahabat Bung Bob atau siapapun lah yang wah mental juaranya nggak ada, ketemu dengan tim-tim biasa yang menang ya. Sahabat Bung Bob, kalau menurut gua ya sekarang Inzaghi itu kan lagi mencari nih pola. Kenapa ya? Kita seperti yang pernah gua bahas juga bahwa kita kebobolan terlalu banyak ya. Bahwa memang pertahanan kita ini kan terlalu jauh jaraknya antara menyerang dengan pertahanan. Jadi kalau kita serangan balik, kita memang berasa susah gitu loh. Nah, tapi sahabat Bob diingat gitu loh bahwa dengan pertemuan kemarin ya, dengan bahwa Inter membuktikan gitu loh bahwa setelah kekalahan dengan Juventus itu kan harusnya ya kalau yang namanya kita lagi menanjak tiba-tiba kalah biasanya kan terus-menerus. Nah ini salah satu yang dibilang sama seperti biasa ya Paulo Condo gitu loh. Dia bilang begini, Inter satu-satunya ya tim di Serie A yang memberikan respon meyakinkan terhadap kekecewaan hasil akhir minggu. Benar banget. Sahabat Bung Bob tahu ya bahwa di akhir minggu kemarin Lazio kalah ya. Terus Lazio di derby dia menang malah kan bahkan ya bukan Lazio, Roma maksud gua. Roma kalah melawan Lazio. Terus Atlanta kalah melawan Napoli. Inter kalah sama Juventus. Tapi yang merespon adalah Inter menang 6-1, Roma 1-1. Bahkan Atlanta kalah melawan Lecce gitu loh. Jadi ini yang dibilang sama si Kondo gitu loh. Bahwa pada dasarnya balik lagi sahabat Bob, gak gampang loh. Kita sudah lagi menanjak tiba-tiba kalah. Biasanya ini yang dibilang bahwa Inter itu sebenarnya secara karakter sudah bagusnya. Ini yang dia bilang gitu. Mengingat satu-satu hal yang mereka lewatkan selama babak pertama di Turin adalah gol yang menentukan. Nah ini yang dia bilang di Turin. Jadi kita bukan nggak bisa mencari alasan ya. Kita memang kalah gitu, kalah dari Juventus. Tapi kalah itu bukan karena faktor mental, kalau faktor apapun. Memang tidak bisa memanfaatkan begitu banyak peluang. Nah, gue sepakat dengan si Kondo ini gitu loh. Nah, Kondo mencatat bahwa bentuk buruk pada bulan September membebani seperti batu di leher tim. Si Kondo bilang tidak membiarkan mereka salah langkah lagi dan satu datang seperti kekalahan dari Juventus, tim tiba-tiba terlihat dalam krisis. Ya, benar. Tapi sekarang kita udah bangkit dan kita udah membuktikan bahwa Inter bisa lebih baik lagi sahabat Bob. Ya, ini ya luar biasa. Ini istilahnya booster lah buat Inter karena kita akan menghadapi Atlanta di hari Minggu sahabat Bob. Ya. Jadi sahabat Bob, nih ada berita mungkin para sahabat Bung Bob atau fans-fansnya Inter atau nggak tahu senang nggak dengan berita ini bahwa menurut Fabrizio Romano bahwa si Denzel Dumfries masih diincar sama Chelsea ya. Chelsea butuh bek kanan, kalau gue lupa nama bek kanannya siapa. Yang sebelah kanan tuh ya, sayap kanannya itu lagi cedera. Jadi dia tetap mengincar Denzel Dumfries ini nanti di Januari. Ya kalau menurut Fabrizio nih harganya siapa tuh 30 sampai 40. Nah,
apakah Inter akan melepas? Ini kan baru isu ya. Tapi kalau gua pribadi ya ngapain dilepas? Nggak gampang mencari pemain sayap kanan walaupun orangnya lagi gacor. Kita lihat aja Gosen ya, itu salah satu contoh ya. Nah, kalau dulu beda dengan Hakimi. Hakimi kan juga perlu adaptasi juga kan. Nah, sekarang kita nggak perlu butuh pemain yang beradaptasi. Kenapa? Januari kita harus ngejar ketinggalan kita di paruh musim pertama gitu loh, sahabat Bob. Jadi ya, kalau gua pribadi ya Dumfries dipertahankan ya, paling kita mencari pelapis itu boleh gitu sahabat Bob. Tapi nggak tahu, boleh sahabat Bob silakan komen bagaimana ini menurut Fabrizio ya. Terus yang kedua ya sahabat Bob, ini ya sebenarnya disayangkan juga ya bahwa kemarin kalau sahabat Bob baca bahwa Robin Gosens tidak dipanggil ke timnas ya, dan pelatihnya udah berbicara dengan Gosens ya, dia harusnya paham. Kenapa? Karena memang dapat kurang jam bermain di Inter. Nah, malah ada isu sekarang ya Robin Gosens bisa meninggalkan Inter sedini Januari dengan 4 calon pengganti menurut laporan media Italia ya. Kenapa gitu loh? Karena ya dia kan kemarin banyak yang mengincar ya, apakah dia memutuskan untuk pindah kita belum tahu juga. Ini kan menurut media Italia. Kalau memang dia pindah ada 4 kandidat. Yang pertama adalah ini Pasquale Mazzoni ini dari Salernitana, ini kan pernah sempat gua bahas juga. Terus ada Borna Sosa, ini satu rekan dengan Brozovic ya, ini sayap kirinya sama kayak perannya dengan Perisic ya. Terus ada ini Rami Bensebaini, ini juga dari Mönchengladbach ya. Nah, sama satu lagi Alfonso Pedraza. Nah, ini dari Villarreal, calon pengganti calon pengganti Gosens. Ya, ini kan sebenarnya kita perlu pelapis sebenarnya, bergantian lah, karena Di Marco juga lagi bagus-bagusnya dan kita berharap Di Marco terus menunjukkan performansnya. Ya, ini baru isu ya sahabat Bob. Semoga aja ya semoga Gosens tetap tabah ya, kuat, atau dia terus mempertahankan posisinya di Inter, bagaimana dia berjuang mengalahin si Di Marco secara positif ya. Nah, terus sahabat Bob, ini juga Lukaku juga ternyata dipanggil sama tim Belgia walaupun dalam kondisi cedera, tapi bahkan kemungkinan dia dipakai di Belgia itu kemungkinan dia ini ya. Jadi waktu dia setelah babak penyisihan, karena kan sekarang masih cedera ya itu. Dan memang ya yang namanya pelatihnya dia tetap membawa dia gitu loh. Kemungkinan nanti dia dipakai setelah babak penyisihan sahabat Bob. Ya, kita berharap lah Lukaku bisa gacor lagi. Kalau dia gacor lagi ya kita senang ya sahabat Bob ya. Kenapa? Karena kita butuh gitu loh. Bahkan ya sebenarnya Inter sendiri kan seperti di pembahasan gua sebelumnya kan kita juga mengincar yang namanya Marcus Thuram ya. Marcus Thuram ini di Mönchengladbach juga, dan dia musim depan akan habis kontraknya. Nah, ini ternyata bukan hanya Inter yang mengincar, Munchen juga. Nah, ini harus cepat-cepatan nih. Kenapa gitu loh? Karena ya kalau yang namanya pemain gratisan dan pemain bagus, ini pasti banyak mengincar. Ya, mudah-mudahan aja Inter bisa dapatin, semoga aja ya sahabat Bob. Nah, terus sahabat Bob, karena ini kita mau ketemu dengan Atalanta, ya ini ada berita baik. Kemungkinan nanti Brozo akan bermain menjadi starter. Ya, bisa jadi dia akan memegang lagi Regista, dan nanti si Hakan akan kembali ke Mezzala, dan seperti biasa si Nicolo Barella akan menjadi box to box. Jadi ya bagus nih, kiri Di Marco, kanan seperti biasa si Dumdum. Nah, di depan Zeko dan Toro tetap akan dipertahankan. Ini menurut media Italia ya sahabat Bob ya. Jadi kita berharap semoga aja ini kita mendapatkan hasil yang benar-benar kita inginkan gitu loh. Kenapa? Karena ya ini yang paling kita impi-impikan, bahwa kita bisa menang melawan tim besar ya, istilahnya tim 4 besar lah. Apalagi kan Atalanta kita baru ketemu pertama, di Napoli juga kita belum ketemu nanti di Januari. Semoga aja kita bisa dapat 6 poin dengan pertemuan mereka berdua ini ya, menutup paruh musim pertama ya. Karena kan musim pertama ini kan belum habis, baru
musim apa namanya baru pertandingan ke-14. Berarti kan ada dia harusnya 38 pertandingan ya semua gitu. Jadi ya kita berharap sahabat Bob semoga aja ini menjadi booster. Oh ya, buat si Di Marco kemarin dia berulang tahun, selamat ulang tahun Di Marco. Semoga lu semakin gacor ya. Dia sekarang berusia 25 tahun, seusia dengan si Toro, Barella ya. Jadi memang pemain-pemain Inter banyak pemain-pemain muda sekarang ya yang istilahnya mau bersiap untuk lebih bagus penampilan-penampilannya sahabat Bob. Nah, terus kita juga kemarin di sebelum pertandingan juga Andre Ranocchia juga dikasih penghargaan ya bahwa ya dia adalah salah satu legendnya kita dan dia juga begitu lama di Inter ya dari 2011 sampai 2021 ya hampir 11 tahun berkarir. Tapi yang dia bilang adalah yang membebaskan dia adalah Scudetto gitu loh ya. Akhirnya dia mendapatkan Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa. Jadi benar-benar dia menutup karirnya luar biasa walaupun ya dalam kondisi cedera. Dia minta pensiun dini dari Monza ya karena kemarin Inter tidak perpanjang kontrak dia. Nah ini salah satu kapten kita juga dulu nih sahabat Bob. Jadi dia punya dedikasi yang bagus buat Inter dan benar-benar loyal. Nah ini sahabat Bob, kita doakan semoga dia juga berbicara. Belum tahu sekarang ini waktunya lebih banyak untuk keluarga. Apakah dia nanti akan terus di sepak bola? Tapi yang jelas dia pengen mendirikan sekolah bola karena dia pengen bergabung dengan anak-anak muda dia bilang. Nah inilah zaman sekarang sahabat Bob. Semoga aja Ranocchia bisa berhasil dengan karir berikut ya menjadi pelatih atau menjadi apapun lah gitu kan. Tapi kita sangat bangga dengan dia ya dan kita juga berharap tetap Inter mempertahankan intensitasnya, semangat, daya juang, semangat dan adalah satu lagi adalah jadi kalau di Italia itu bilang familia gitu, artinya keluarga, bahwa Inter itu adalah seperti keluarga ya. Seperti yang dicontohin ya Inzaghi kan bertanya sama si Toro waktu dia ditarik keluar, kenapa lu ke penalti dikasih ke Hakan? Dia bilang, oh ya nggak apa-apa, yang namanya kita ini adalah keluarga ya, kita saling berbagi, dia bilang gitu. Jadi benar-benar Inter luar biasa sama Bob ya. Kita berharap nanti di Atalanta kita menang ya. Tunggu video gua berikutnya, sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye bye, ci vediamo. Yes.